Tapi di dunia kita, di dunia nyata, ternyata Surti itu sudah hilang menuju hari keduanya. Jadi ketika Surti sadar, barulah di sekitarnya banyak sekali bapak-bapak yang membawa obor mencari Surti. Itu sudah menuju ke malam yang kedua, Surti menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya kali ini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah horor yang dialami seseorang di tahun 70-an. Mau tahu cerita selengkapnya? Jangan skip video ini, tonton sampai selesai ya teman-teman. Cerita horor di episode kali ini datang dari seorang yang kita sebut namanya Surti. Terjadi di sekitar tahun 70-an di sebuah pedesaan di daerah Sumatera. Jadi masih berkisar di sekitar Sumatera ya teman-teman. Jadi pada saat itu Surti ini berusia remaja. Seperti remaja pada umumnya di desa tempat tinggalnya, kegiatan sehari-hari Surti selain bersekolah juga membantu kedua orang tuanya, baik itu pekerjaan rumah, memasak, mencuci, ya pada umumnya gadis-gadis di desa pada saat itu. Kadang sesekali Surti juga ikut membantu orang tuanya ketika musim panen, kadang ke kebun. Nah, pada suatu hari Surti ikut orang tuanya, tepatnya ayahnya, itu pergi ke hutan untuk mencari daun enau. Jadi daun enau ini teman-teman di sekitaran kampungnya Surti ini biasa dipakai. Daunnya dianyam, bisa menjadi tikar, bisa menjadi atap untuk atap sementara untuk pondok atau rumah-rumah gubuk yang kecil-kecil yang biasa dibuat di ladang atau di kebun atau di sawah orang-orang di desanya Surti. Nah, kemudian lidi enau itu biasa dipakai dan diikat dan jadilah sapu lidi yang awet dan tahan lama. Jadi pada hari itu bapak dan anak ini pergi menuju hutan. Jadi dari kampungnya Surti, rute mereka ini harus menyeberangi sungai dulu, kemudian tiba setelah menyeberangi sungai, nanti Surti dan ayahnya akan melewati beberapa kebun warga, kebun sayur lah, kebun pisang lah, kemudian sawah, dan baru kemudian akan memasuki hutan yang di situ banyak ditumbuhi pohon enau. Jadi berjalanlah bapak dan anak ini beriringan menuju hutan yang banyak ditumbuhi pohon enau. Jadi bapaknya Surti di depan, Surti di belakang mengiringi setiap langkah bapaknya. Nah, beberapa lama kemudian sampailah mereka di hutan yang dituju yang banyak terdapat pohon enau ini. Tanpa membuang waktu, bapak Surti mengambil parang yang memang sudah disiapkan dari rumah tadi, kemudian langsung menebang beberapa pelepah enau untuk diambil daun dan lidinya. Surti pun dengan sigap langsung membantu ayahnya mengumpulkan pelepah-pelepah yang sudah ayahnya tebang tadi. Sampai beberapa waktu kemudian dirasa hasilnya sudah cukup, kemudian mereka mengumpulkan dan mengikatnya menjadi simpul atau buntalan yang sangat besar. Kemudian untuk melepas lelah, bapak dan anak ini duduk di situ untuk menghilangkan penatnya sebentar sambil minum dan makan beberapa makanan kecil yang dibawa oleh Surti dari rumah tadi. Setelah dirasa istirahatnya cukup dan mereka sudah bisa mengumpulkan tenaga kembali, akhirnya ayah dan anak ini bergegas kembali ke rumah karena takut sebentar lagi jalan menuju ke rumah akan gelap karena matahari sudah agak condong ke arah barat. Nah, jadi rute pulang ini sama teman-teman, sama seperti mereka pergi. Jalan yang mereka lalui dan posisi mereka berjalan pulang pun tetap sama. Ayah Surti di depan dan Surti di belakang mengikuti ayahnya. Cuma bedanya ketika pergi mereka belum membawa hasil enau tadi kan. Tapi ketika pulang ayah Surti memanggul buntalan enau yang sangat besar itu di bahunya dan Surti mengikuti dari belakang. Nah, sampai di sini tidak ada keanehan yang terjadi. Sampai beberapa saat kemudian Surti merasa aneh, perjalanan pulang ini kok
lebih lama dibandingkan ketika pergi. Dan ketika Surti memperhatikan sekitarnya, Surti merasa bahwasannya yang mereka lalui sekarang ini tempatnya berbeda ketika dia pergi dengan ayahnya pagi tadi ketika baru mau berangkat mengambil enau tadi. Dan kemudian Surti fokus kembali, kemudian dia melihat ke depan, dan alangkah terkejutnya Surti ketika melihat bahwasanya orang yang di depan yang dia ikuti langkahnya ini ternyata bukanlah bapaknya lagi. Dengan rasa takut, khawatir, cemas, Surti tetap memfokuskan pikirannya supaya tidak kemana-mana. Jadi Surti terus menjaga kesadarannya. Jadi dia melihat dan betul sekali bahwasanya rute yang dia lewati ini tidak sama dengan ketika dia pergi. Akhirnya Surti sadar, menjerit meminta tolong pun tidak ada gunanya karena Surti saat ini sedang berada di dalam hutan belantara. Akhirnya Surti memutuskan untuk tetap mengikuti langkah orang yang menyerupai bapaknya yang berada di depannya Surti. Sangat lama sekali teman-teman perjalanan yang Surti rasakan, kadang melewati kebun, kadang melewati ladang, kadang melewati hutan, tapi Surti tetap mengikuti orang itu tanpa dia bertanya, hanya mengikuti saja. Dan saat dia, karena ini perjalanan sudah sangat jauh, akhirnya Surti merasa haus dan lapar. Entah mengapa seperti mengerti orang yang Surti ikuti ini, akhirnya menoleh ke belakang dan memberikan sesuatu kepada Surti. Hanya berkata, makanlah. Setelah memberi itu, dia langsung menoleh ke depan dan berjalan kembali. Jadi dia tidak melihat langsung apakah Surti memakan yang dia kasih ataukah membuangnya. Nah, Surti ini karena dia masih dalam keadaan sadar, dia melihat yang dikasih oleh bapak-bapak yang dia ikuti ini, orang asing ini, itu sebutir buah salak ya teman-teman. Nah, karena merasa takut dan cemas, Surti tidak memakan pemberian itu, yang salak itu tadi. Tapi Surti diam-diam memasukkannya ke dalam kaos dalamnya, maaf teman-teman, ke dalam berahnya, kemudian disimpan dan seolah-olah sudah Surti makan. Kemudian orang itu menoleh kembali dan memberi satu ruas tebu karena dia tahu bahwa Surti selain lapar juga haus. Jadi diberikannya Surti itu seruas tebu, dia bilangnya ini tebu, makanlah. Dan Surti pun kembali, dia tidak mau makan itu karena dia tidak tahu siapa orang ini sebenarnya. Akhirnya Surti kembali memasukkan yang katanya tebu tadi ke dalam berahnya, sama seperti sebutir salak yang pertama yang dikasih oleh orang ini. Kemudian perjalanan dilanjutkan dan Surti mengeluh kepada orang itu dan berkata bahwa dia sudah sangat lelah dan capek dan sudah tidak sanggup lagi melakukan perjalanan bersama bapak itu. Entah bagaimana prosesnya, secara sekonyong-konyong sekelip mata, Surti sudah merasa bahwa dirinya sudah berada di atas seekor binatang yang sangat besar. Jadi Surti sudah didukung, sudah menunggangi seekor binatang ini. Dengan penuh kesadaran, Surti memfokuskan lagi penglihatannya dan melihat binatang yang dia tunggangi ini teman-teman adalah seekor harimau. Alangkah terkejutnya Surti, ketakutan, tapi Surti mau berbuat apa? Mau minta tolong, masih tetap di dalam hutan belantara. Akhirnya Surti dengan memasrahkan diri dan berdiam diri di atas punggung seekor harimau itu, dan harimau itu berjalan. Dan akhirnya sampailah Surti di sebuah perkampungan yang sangat rapi. Jadi perkampungan itu Surti diceritakan oleh Surti bahwasanya terdiri dari hanya padang rumput yang hijau yang sama rata seperti di film-film ya teman-teman. Jadi menghijau, bukit terus dataran dari rumput yang seperti terawat dan terpotong sama seperti itu. Tinggi rumput itu sama seperti hamparan padang rumput yang hijau. Kemudian ada beberapa rumah seperti perkampungan di situ yang ketika Surti perhatikan rumah-rumah mereka itu sama persis. Dan betapa merindingnya Surti ketika Surti melihat atap dari pondok-pondok atau rumah yang banyak berjejer di situ terbuat dari rambut. Akhirnya ketika sampai,
sekonyong-konyong harimau yang tadi yang ditunggangi oleh Surti berubah wujud lagi menjadi bapak-bapak yang dia ikuti di dalam hutan tadi. Akhirnya Surti dibiarkan di pekarangan rumahnya, kemudian bapak-bapak itu, sesebapak itu yang Surti tidak tahu siapa, naik ke dalam pondok. Jadi pondoknya itu pakai tiangnya tuh teman-teman, seperti rumah kayu. Jadi naik bapak-bapak itu dan Surti ditinggalkan di halaman rumahnya. Masih menjaga kesadarannya, Surti melihat ke sekeliling perkampungan itu. Jadi di situ Surti ditinggalkan di dekat anak-anak yang sedang bermain. Jadi seperti di perkampungan biasa, banyak sekali di sore hari anak-anak yang sedang bermain. Nah, Surti ditinggalkan di situ. Bapak yang tadi setelah masuk rumah tidak ada suara atau turun kembali atau memanggil Surti untuk mengajak Surti, tidak. Jadi ketika sudah naik ke dalam rumah, senyap, sunyi senyap. Jadi Surti ini merasa sudah bosan dia melihat anak-anak itu main. Entah ada ide dari mana, Surti ini akhirnya menjahili salah satu anak yang sedang bermain. Jadi Surti cubit anak itu sekuat-kuatnya sampai anak itu menangis kesakitan karena dicubit oleh Surti. Nah, mendengar salah satu anak itu menangis, akhirnya dari dalam pondok yang dimasuki atau dinaiki oleh bapak yang diikuti Surti tadi, terdengarlah seorang perempuan berkata, "Pulangkan saja yang kau bawa itu. Lihatlah, dia nakal sekali. Sudah berani-berani mengganggu anak-anak di kampung ini." Akhirnya teman-teman, entah bagaimana prosesnya, sekelip mata ketika Surti sadar, Surti dalam keadaan baru bangun dari pingsan di bawah batang enau yang siangnya dia ambil bersama ayahnya. Di situ Surti ditemukan oleh serombongan bapak-bapak yang memang pada malam itu mencari Surti. Ternyata saat Surti mengalami perjalanan gaib ini ya teman-teman, di kampungnya Surti, bapaknya tadi alangkah terkejutnya ketika sampai mau menaiki perahu dari hutan, dari ladang itu kan sampai ke sungai. Nah dari sungai harus menaiki perahu untuk menuju kampungnya. Ketika dia sampai ke perahu, dia melihat ke belakang Surti tidak ada. Dari situlah dia mencari, masuk kembali ke hutan dan dia tidak menemukan. Akhirnya dia kembali ke desa meminta pertolongan seluruh warga kampung. Akhirnya seluruh bapak-bapak di warga kampung itu menyebar mencari Surti. Ada yang mencari takutnya Surti ini jatuh ke dalam sungai, ada yang sudah memakai jaring jalan mencari Surti ini, takutnya Surti ini sudah tenggelam di sungai, ada yang kembali mencari melewati rute yang mereka lewati. Dan perlu teman-teman ketahui, perjalanan yang Surti alami saat itu di dunia nyata, kalau di dunia gaibnya, sepertinya Surti itu berjalan masih di waktu yang wajar. Pada saat itu baru memasuki sore hari. Tapi di dunia kita, di dunia nyata, ternyata Surti itu sudah hilang menuju hari keduanya. Jadi ketika Surti sadar, barulah di sekitarnya banyak sekali bapak-bapak yang membawa obor mencari Surti. Itu sudah menuju ke malam yang kedua, Surti menghilang. Akhirnya dengan sangat kebingungan, dan warga pun sangat prihatin sekali melihat kondisi Surti yang sudah kecapean, lecek di mana-mana dan sudah kotor. Akhirnya mereka angkat Surti, bopong Surti menuju pulang kembali ke desanya. Jadi ketika sampai di rumah, ketika sudah dirasa tenang, akhirnya Surti barulah bisa diajak bicara. Akhirnya Surti berceritalah tentang perjalanan gaib yang dia alami kemarin itu. Nah, ketika sampai dicerita bahwasanya dia diberi sebutir salak dan satu ruas tebu tadi, akhirnya Surti merabah baju dalamnya, dan ketika dikeluarkan alangkah terkejutnya Surti dan seluruh warga yang menyaksikan itu, yang katanya sebutir salak itu teman-teman adalah seekor kepala kera kecil yang sudah membusuk. Jadi dari situ akhirnya Surti kembali ke rumahnya dengan selamat. Tapi teman-teman, karena mungkin sangat terkejut dengan perjalanan yang dia alami, setelah kejadian itu Surti kadang sering mengalami seperti tidak
bisa dikatakan Surti sering mengalami halusinasi sampai saat ini. Jadi sekarang Surti sudah menjadi seorang nenek, jadi sudah tua, umurnya sudah sekitar 60-an. Jadi pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Jadi teman-teman, jika kita ingin pergi ke suatu tempat yang asing, jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah, berdoa untuk meminta perlindungan. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya bersama makhluk yang kasat yang bisa terlihat, tetapi juga kita berdampingan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya yang tidak bisa kita lihat. Karena salah satu syarat orang yang beriman juga harus percaya dengan sesuatu yang gaib, termasuklah jin, malaikat. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa dimanapun kita berada, kita selalu tetap berdoa dan meminta pertolongan Allah. Terima kasih teman-teman, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.